Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya Mareden Sihan dalam channel YouTube saya Mareden Sihan TV. Sama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih, kami bersyukur untuk kesempatan kali ini. Kami merindukan firman-Mu Tuhan. Dengar firman-Mu, Roh Kudus surapi kami, penuhi kami, berikan kami hikmat pendengaran akan firman-Mu, supaya kami boleh memahami firman-Mu dan menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dengan hati bersyukur kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan Yesus. Firman Tuhan kita mau belajar yaitu tentang kisah 3 serangkai dalam Alkitab, saudaraku. Yaitu 3 orang sahabat di mana Sadrak, Mesak, dan Abednego, saudaraku, memiliki iman yang tangguh, saudaraku, menghadapi tantangan, bahkan tantangan di ujung maut sekalipun, saudaraku. Mereka sungguh-sungguh menjadi berkat buat setiap orang-orang pada zaman itu. Bahkan sampai masa kini, saudaraku, 3 serangkai ini yang saya sebut tadi, saudaraku, Sadrak, Mesak, Abednego, membuktikan bahwa iman mereka bukanlah iman yang asal-asalan, bahkan iman yang abal-abal kalau kata orang sekarang, tetapi betul-betul ternyata dibuktikan melalui sikap dan tindakan mereka yang luar biasa. Mari sama-sama kita boleh membaca firman Tuhan di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Di dalam Daniel, kita buka kitab kita, Daniel 3 pasal 17 sampai dengan ayatnya 18. Haleluya. Kitab Daniel pasal yang ketiga ayat 17 sampai dengan 18. Demikian firman Tuhan, Daniel 3 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Inilah pembaca firman Tuhan kita saat ini, Daniel 3 ayat 17-18. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tangan-Mu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Haleluya. Berbahagialah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan ini. Saudaraku, saya memberikan sharing tema firman Tuhan pada saat kesempatan kali ini adalah berani mati untuk Tuhan. Berani mati untuk Tuhan. Saudaraku, kalau kita boleh mempelajari bagaimana kronologis cerita dari Sadrak, Mesak, Abednego, bahwa mereka bekerja dengan luar biasa pada masa zaman dari Raja Nebukadnezar. Pada masa itu, saudaraku, mereka dijebak oleh orang-orang yang tidak suka kepada mereka karena mereka menyembah kepada Allah Yahweh. Oleh karena itu, saudaraku, mereka dijebak sehingga pada saat itu ada peraturan yang keluar dari Kaisar, yaitu Raja Nebukadnezar, yang mengatakan bahwa tidak ada orang yang boleh menyembah Allah lain selain Nebukadnezar, tetapi mereka tetap menyembah kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku, mereka akhirnya dengan kesepakatan, bahkan juga persengkokolan, saudaraku, mereka akhirnya dijebak, saudaraku. Tetapi, saudaraku, apa yang kita belajar dari Sadrak, Mesak, Abednego? Mereka, saudaraku, sungguh-sungguh, yaitu sungguh-sungguh meyakini bahwa Tuhanlah yang menjadi sumber dalam kehidupan mereka. Mereka tidak takut yang namanya maut, kematian. Walaupun mereka akan dihukum mati, yaitu untuk dimasukkan ke dalam dapur perapian yang menyala-nyala, saudaraku, tetapi mereka tidak menganggap itu suatu hal yang bisa menghambat mereka untuk datang menyembah kepada Yesus, kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku, kita belajar 3 hal bagaimana yaitu mereka sanggup keluar dari segala tekanan dan persoalan. Kalau kita boleh melihat hari-hari ini, saudaraku, bahwa sekalipun tekanan kita yang kita rasakan saat-saat ini berat, saudaraku, tetapi belum sampai kepada yaitu yang namanya tekanan bahwa mereka akan dihukum mati. Kita belum sampai pada level seperti itu, saudaraku. Tetapi apa yang dialami oleh 3 serangkai tadi, Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mempertahankan imannya sampai di ujung maut, saudaraku. Oleh karena itu kita mau belajar yang pertama, saudaraku, apa sih yang mereka lakukan? Itu dalam Daniel 2 ayat 17 sampai 18. Daniel pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Inilah kunci rahasia dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel 2 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan, Daniel 2 ayat 17 sampai 18.
Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hananya, Misael dan Azaria teman-temannya, dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Yang pertama, saudaraku, mengapa saudaraku mereka adalah orang-orang yang luar biasa? Kuncinya karena mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Mereka sungguh-sungguh berdoa memohon belas kasihan Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, ketika mereka menghadapi tantangan seberat apapun, mereka tetap percaya, mereka tetap yakin bahwa sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, mereka tidak akan takut. Karena apa? Mereka mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Poin yang pertama saudaraku, mereka mengandalkan Tuhan. Sudahkah kita saat ini mengandalkan Tuhan? Bagaimana kita mengandalkan Tuhan, saudaraku? Apakah mengandalkan Tuhan hanya pasrah seperti itu, saudaraku? Tetapi ada yang bagian yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak, Abednego. Apa, saudaraku? Mereka berdoa, mereka beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Oleh karena itu, saudaraku, di tengah-tengah tantangan sekalipun pada saat ini, mari berdoa, beribadah kepada Tuhan. Berdoa, berbicara tentang hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Oleh karena itu harus dibangun relationship dengan Tuhan. Yang kedua, saudaraku, apa yang menjadi yaitu rahasia dari Sadrak, Mesak, Abednego di dalam Daniel 2 ayat 49. Saya bacakan cepat buat kita, Daniel 2 ayat 49. Demikian firman Tuhan, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Yang kedua yang menjadi rahasia Sadrak, Mesak, Abednego, mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Mereka mempunyai responsibility yang baik, yang luar biasa, excellent. Sehingga apa? Mereka bisa mengelola yang namanya Babel itu, wilayah itu, kota itu, saudaraku, dengan baik, sehingga menghasilkan sebuah yaitu kinerja yang luar biasa. Oleh karena itu, saudaraku, mengapa seorang raja Nebukadnezar mempercayakan itu kepada Sadrak, Mesak, Abednego? Karena mereka adalah orang-orang yang bertanggung jawab. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jadilah orang-orang yang bertanggung jawab. Bertanggung jawab membutuhkan komitmen dan juga membutuhkan yang namanya kerja keras. Oleh karena itu, saudaraku, orang-orang yang bertanggung jawab adalah orang-orang yang berhasil dalam hidup ini. Karena apa? Mereka bertanggung jawab bukan hanya kepada diri sendiri, tetapi kepada Tuhan. Oleh karena itu, bagian firman Tuhan lain dikatakan, apapun yang kamu lakukan, perbuatlah itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sehingga apapun yang kita lakukan dengan tanggung jawab kita, dengan apapun bidang kita, saudaraku, kita melakukannya yang terbaik seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Sehingga melalui pekerjaan kita, melalui aktivitas kita, melalui bidang apapun yang kita miliki, saudaraku, menjadi berkat kesaksian yang nyata untuk kehidupan orang lain, saudaraku. Yang ketiga, yang terakhir, yaitu dalam Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Demikian firman Tuhan. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Yang ketiga, kunci rahasia keberhasilan Sadrak, Mesak, Abednego adalah mereka orang yang setia sampai akhir. Mereka adalah orang-orang yang faithfulness, setia sampai akhir. Jadilah orang-orang yang setia, saudaraku. Jangan sampai oleh karena dengan kondisimu saat ini, dengan kondisi penyakitmu, keuanganmu, bahkan masalah keluargamu, dengan masalah apapun yang kamu hadapi, saudaraku, engkau tidak setia kepada Tuhan. Jangan, saudaraku. Sadrak, Mesak, Abednego menggambarkan kepada setiap orang Kristen untuk setia sampai akhir, apapun konsekuensinya, saudaraku. Sehingga walaupun seandainya mereka tidak ditolong oleh Tuhan, tetapi hendaklah engkau tahu, Tuanku Raja, kami tidak akan menyembah patungmu. Oleh karena itu, saudaraku, firman Tuhan jelas, saudaraku, kesetiaan itu adalah bagian penting dalam kehidupan seseorang. Tuhan saja setia, saudaraku. Bagaimana yaitu ciri khas Tuhan, karakter Tuhan itu Allah yang setia. Sehingga kita pun anak-anak Tuhan harus memiliki karakter yang setia. Sadrak, Mesak, Abednego membuktikannya. Sehingga tiga hal ini, saudaraku, memberikan setiap kita yaitu berkat-berkat rohani, saudaraku. Yang pertama mengandalkan Tuhan, yang kedua bertanggung jawab, yang ketiga adalah setia. Oleh karena itu, inilah firman Tuhan yang menjadi bagian kita. Kiranya Tuhan memberkati setiap kita. God bless you all. Amen.